Selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian Minggu GKI Kayu Putih yang dilakukan secara online dengan Premier. Sebelum kita mengikuti kebaktian Minggu GKI Kayu Putih online dengan Premier, ada beberapa informasi warta lisan. Pemilihan penatua baru periode 2022-2025. Seluruh anggota jemaat GKI Kayu Putih diundang untuk turut berperan aktif dalam mengisi formulir pengajuan bakal calon dalam bentuk online maupun offline. Formulir dibuat dengan Google Form dan disebarluaskan melalui WA Group Komunitas Wilayah dan pengisian dimulai awal Juni 2021, sedangkan formulir dalam bentuk kertas atau fisik tersedia di kantor gereja. Formulir dengan Google Form atau secara fisik harus ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap, dikumpulkan paling lambat hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk hadir dalam kegiatan pemahaman Alkitab online pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021. Informasi akan disampaikan melalui WA Group Komunitas Wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Di website GKI Kayu Putih, gkikayuputih.org.id/warta-online. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan GKI Kayu Putih, dapat membaca pada Warta Jemaat Online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikaput.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, pukul 9 sampai pukul 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian dari NKB 5. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, banyak dari kita yang ingin mengadakan perubahan-perubahan besar di dunia ini, atau ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk Tuhan. Namun, tidak banyak yang percaya bahwa dirinya mampu melakukannya karena menganggap dirinya terlalu muda, terlalu lemah dan kecil untuk melakukan hal-hal yang besar. Banyak juga yang hanya sekedar ingin saja, namun tak kunjung memulainya, karena terlalu sibuk memikirkan cara dan waktu yang tepat untuk memulainya. Padahal, segala sesuatu yang besar itu pasti selalu dimulai dari hal yang kecil. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita memeriksa kembali di kehidupan kita, mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan secara pribadi terlebih dahulu. Kita masuk dalam doa pribadi. Inilah doa kami ya Tuhan, doa permohonan pengampunan dosa kami. Kami yang adalah manusia lemah, tetapi acap kali melakukan segala sesuatunya dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri, sehingga tidak seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar dapat menjadi pelaku firman-Mu dan sebagai saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan. Amin.
Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita hidup dalam anugerah pengampunannya. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan 10. Firman Tuhan berkata, "Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Umat dipersilahkan untuk memberikan salam damai. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik yang berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sebuah pelayanan pujian akan mengantar kita kepada firman Tuhan. Dipersembahkan oleh paduan suara nada kasih, Ever in Joyful Song. Puji
Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama membaca Alkitab dan kami mau belajar bersama-sama di dalam perenungan firman. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan membantu kami semua untuk kami memahami kehendak Tuhan. Biarlah kami semua membuka hati dan pikiran untuk dapat belajar bersama-sama. Dan pada saatnya kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Injil Markus pasal 4. Ayat 26 sampai dengan ayat 34. Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Kata Yesus lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, Yesus tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, Yesus menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa bersama-sama ada di dalam persekutuan dan ibadah, sekalipun secara online. Kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai. Kita masih berupaya untuk terus berupaya untuk menjadi gereja meskipun di tengah-tengah segala keterbatasan kita. Dan saya berharap bahwa kita tidak pernah kehilangan semangat, harapan, dan iman kita kepada Tuhan yang mengasihi dan mencintai kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan mencoba mendalami tema. Temanya hampir seperti perintah. Bicara tentang awali dari hal kecil dan lakukan segera. Saudara-saudara, saya rasa ini adalah tema yang menarik. Karena ada banyak orang yang mungkin untuk melakukan, untuk membayangkan sesuatu, untuk menghadirkan apa yang baik dalam hidupnya, untuk mencapai cita-cita tertentu, lalu terjebak di dalam berpikir untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa besar, hal-hal yang rumit. Sehingga kemudian mengabaikan dan meremehkan hal-hal sederhana yang mungkin ketika itu dilakukan dan dikerjakan dengan serius, itu akan menghadirkan sesuatu yang baik. Tema ini ingin mengajak kita untuk mencoba berpikir bahwa kita bisa mulai dari hal-hal yang biasa. Kita mulai dari hal-hal yang kecil barangkali. Hal yang mungkin kadang-kadang kita tidak anggap serius. Tetapi itu menjadi sesuatu yang
akan menghadirkan dampak, menghadirkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya ingat apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa. Bunda Teresa mengatakan begini, kita bisa mengerjakan hal-hal kecil tetapi dengan cinta. Kita mengerjakan hal-hal kecil dengan cinta. Dampaknya itu adalah sesuatu yang amat luar biasa besar. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Kita tidak perlu berbicara tentang menjadi orang dengan seluruh program pelayanan yang luar biasa besar. Tetapi hanya dengan cinta kasih, hal yang kecil itu bisa kita mulai. Mungkin itu menghadirkan rasa syukur, kegembiraan, menghadirkan semangat, menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa tema kita kurang lebih berbicara di sana. Mulailah dari hal yang kecil dan itu jangan ditunda, lakukanlah segera. Nah, tapi saudara-saudara, sebelum kita akan kembali mencoba untuk melihat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya ingin mengajak kita melihatnya di dalam konteks pembacaan kita Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita periksa dengan baik Markus pasal 4 ini, maka kita bisa melihat bahwa ini pertama-tama bukan berbicara tentang tindakan kitanya dulu. Ya, tetapi pertama-tama berbicara tentang apa yang Tuhan Yesus sedang bicarakan sudah sejak beberapa perikop sebelumnya. Sebenarnya sejak pasal 4 ayatnya yang pertama. Apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Kalau saudara-saudara melihat ayat 26 dan 31, maka kita tahu bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Ya. Dan kerajaan Allah itu seumpama inilah yang kemudian Tuhan Yesus ceritakan seperti biji sesawi yang sangat kecil yang ditaburkan tetapi dia bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Tuhan Yesus berbicara tentang yang kecil ini pertama-tama adalah tentang benih yang kecil. Dan benih yang kecil ini adalah biji sesawi yang ditabur dan kemudian tumbuh. Kalau kita melihat kembali ke pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20, maka kita semua akan diingatkan, kita bisa melihatnya secara khusus ayat 14. Markus 4 ayat 14. Maka kita semua disadarkan bahwa pertama-tama yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai yang kecil ini adalah firman yang ditaburkan. Dan firman itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah cinta kasih, pertobatan, kehidupan yang baik dan sungguh-sungguh menaati Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa firman, kehendak Tuhan, cinta kasih itu adalah sesuatu yang barangkali bukan sesuatu yang luar biasa besar. Ini tidak bicara tentang kerumitan ilmu pengetahuan. Ini tidak berbicara tentang harta benda yang sangat banyak. Ini tidak berbicara tentang kebajikan dan kebijaksanaan yang luar biasa mendalam. Tetapi ini berbicara tentang sesuatu yang sederhana. Tentang hidup yang sederhana. Hidup yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Firman dan kehendak Tuhan mungkin adalah sesuatu yang kelihatannya kecil. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berharap bahwa bagaimana firman dan kehendak Tuhan itu mampu tumbuh, hidup, didalami dan menjadi berkembang. Atau dalam bahasa yang biasa digunakan oleh Tuhan Yesus, berbuah, menjadi lebat. Biji sesawi itu bisa besar, kemudian menjadi pohon. Tetapi itu adalah sesuatu yang dimulai dari sesuatu yang sederhana. Bukan sesuatu yang sangat rumit. Firman dan kehendak Tuhan kadangkala dimulai dari hal-hal yang sederhana. Saudara-saudara, saya sharing pengalaman sedikit. Bertahun-tahun yang lalu, ini sudah lama sebenarnya. Bertahun-tahun yang lalu saya ada dalam sebuah tim. Tim itu waktu itu diminta untuk memikirkan nilai-nilai kekristenan yang bisa digunakan
dan bisa dikembangkan di dalam sebuah badan pelayanan milik gereja. Ya, dan kemudian saya bersama dengan anggota tim pada saat itu berusaha untuk berdiskusi, menggali, membaca berbagai buku, literatur, paper-paper, kemudian merenungkan Alkitab di dalam berbagai perikop-perikop, mencoba untuk menggali nilai apa yang kira-kira baik untuk kita coba bangun dan kembangkan sebagai nilai kekristenan yang dihidupi oleh badan pelayanan tersebut. Sampai kami tiba di sebuah kesimpulan bahwa nilai kekristenan yang paling utama, yang rasanya relevan untuk diperjuangkan di dalam badan pelayanan ini adalah cinta kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 40 dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah nilai atau hukum yang utama dan terutama. Dan kemudian kita mencoba menyiapkannya dalam sebuah paper sederhana dan tiba waktunya kemudian kami mempresentasikannya di depan pengurus badan pelayanan tersebut. Saudara-saudara, saya tidak pernah lupa bagaimana reaksi paling tidak beberapa orang pengurus pada saat itu ketika kami presentasi. Mereka bereaksi kurang lebih begini. Mereka tertawa agak meremehkan menurut pandangan saya. Lalu mereka bilang, kok susah-susah dan lama-lama diskusi hasilnya cuma cinta kasih. Saya dalam hati waktu itu agak heran melihat reaksi itu. Lalu kalau bukan cinta kasih, apa yang kira-kira mereka pikirkan tentang nilai kekristenan? Apakah mereka mau memikirkan nilai-nilai yang rumit, yang sulit? Apakah mereka mau memikirkan tentang nilai-nilai yang banyak barangkali, yang tidak mudah untuk dilakukan? Sehingga ketika kami mempresentasikan bahwa cinta kasih adalah nilai utama di dalam kekristenan, lalu mereka tertawa dan betul-betul menganggap bahwa kita perlu diskusi lagi lebih jauh. Mungkin mereka juga mau mengatakan sudah susah-susah dibiayai, ditunggu lama, rapat, diskusi macam-macam, kok hasilnya cuma cinta kasih. Tapi saudara-saudara, kalau kita mencoba untuk melihatnya sekarang dari kacamata Markus pasal 4. Seperti juga ketika saya tadi mengutip apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa. Cinta kasih mungkin adalah sesuatu yang sederhana, yang kecil. Sesuatu yang tidak perlu harus belajar untuk studi di level S1 atau S3 atau bahkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Orang tidak perlu pembinaan macam-macam untuk memahami apa sih artinya cinta kasih. Itu sesuatu yang sederhana, nilai hidup. Sesuatu yang barangkali kecil, barangkali bagi beberapa orang seperti pengalaman, setidaknya apa yang saya tadi bagikan, itu remeh-temeh. Tetapi persoalannya bukan soal apakah kita mampu menjadi rumit, sulit, atau mudah, atau sederhana. Persoalannya adalah ketika kita mau mencoba untuk memproses itu dengan kesungguhan. Sehingga di dalam kesederhanaan itulah kita kemudian bisa menghadirkan hal-hal baik, hal-hal yang mungkin bahkan besar. Ketika hal sederhana itu dipelihara, digali, didalami, dicari, dikembangkan dalam kesungguhan dan dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka mungkin hal yang sederhana itu berkembang menjadi pohon yang besar, yang rindang, yang katanya bahkan burung-burung pun bisa bersarang di sana. Sesuatu yang lalu berdampak. Saudara-saudara, firman Tuhan nampaknya tidak pernah berbicara tentang bahwa kita perlu menjadi orang yang sangat rumit dulu, mencoba untuk melihat perintah Tuhan yang rumit dulu untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu semua di antara kita sekolah teologi sampai jenjang tertentu untuk mencapai kesungguhan menjadi murid Tuhan. Kalau boleh nakal, mungkin banyak orang yang bahkan studi tinggi-tinggi teologi tapi lalu hidupnya tidak benar. Bisa begitu kan ya saudara-saudara? Jadi mari kita melihatnya dengan baik. Bahwa kadangkala kita mencoba untuk memikirkan Tuhan, memikirkan kehendak Tuhan, memikirkan tentang apa yang baik dan harus kita kerjakan dalam rangka kita menaati Tuhan. Tetapi kemudian kita mengabaikan hal-hal sederhana. Dan Tuhan Yesus mencoba untuk mengatakan bahwa firman dan kehendak Tuhan itu mungkin sederhana.
Tetapi yang terpenting adalah kita menggalinya. Saudara-saudara, beberapa orang barangkali memang berpikir bahwa rumit itu keren. Kekristenan itu perlu menjadi sangat sulit dipahami. Harus sangat sulit dihafalkan. Sangat sulit untuk dilihat dan dimengerti dalam detil-detilnya. Ada orang yang pernah mengatakan kepada saya ketika saya tanya apakah kamu mengerti tentang Tritunggal, lalu dia bilang, waduh rumit, saya nggak ngerti. Loh kalau kamu nggak mengerti lalu bagaimana kau jadi Kristen? Oh nggak jadi soal, nggak apa-apa nggak ngerti. Tapi memang kekristenan itu tidak mudah dipahami. Kekristenan itu ya memang tidak selalu bisa kita pahami. Nah, saya kan jadi bingung, apakah kita beriman itu tidak perlu paham atau kita harusnya paham sehingga kita beriman dengan baik? Kalau saya sih pilih yang kedua, saudara-saudara. Kita paham dengan baik sehingga kita bisa beriman dengan benar. Kalau kita tidak paham, jangan-jangan yang kita imani salah. Betul kan? Dan ini sesuatu yang perlu kita coba lihat dengan serius. Saya juga jadi bertanya-tanya, apakah jangan-jangan memang ada banyak orang yang berpikir bahwa kekristenan itu harus dipersulit, begitu loh. Ini tantangan ya untuk guru agama, dosen agama, atau para rohaniwan, para pelayan gereja yang bertanggung jawab pada pengajaran, bertanggung jawab pada bagaimana kita memelihara umat. Saudara-saudara, ketika pendidikan agama, pendidikan Kristiani di sekolah maupun di gereja disampaikan dengan cara yang rumit, dengan cara yang tidak ramah pada anak, tidak ramah pada pendengar, orang tidak paham, lalu kita paksa mereka untuk paham. Dan dalam ketidakpahaman kita paksa mereka beriman. Saya rasa kita ada di dalam sebuah paradigma dan sikap yang mungkin tidak terlalu tepat. Karena itu saya sejak awal ketika saya dipanggil menjadi pendeta, kemudian ditabiskan, dan kemudian saya terlibat di beberapa sekolah dalam rangka mengajar, saya selalu mengingat bahwa pendidikan Kristiani pertama-tama bukan sekedar nilai kognitif, tetapi relasi antara si pengajar dengan yang diajar untuk bersama-sama menggali dan menemukan Tuhan dalam kegembiraan. Karena berjumpa dengan Tuhan gembira, bukan berjumpa dengan Tuhan justru membuat orang harus ketakutan karena bisa gak lulus dan gak naik kelas, karena nilainya bisa 5 dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini maka kita bisa memahami bahwa Markus pasal 4 Tuhan Yesus di sana mencoba untuk mengatakan bahwa firman dan kehendak Tuhan di mana di dalamnya adalah cinta kasih itu bukanlah sesuatu yang rumit, yang kompleks, tetapi sesuatu yang sederhana yang perlu kita lihat dengan cara yang gembira, dengan cara yang santai. Kita mencoba untuk menerima apa yang Tuhan inginkan untuk kita hidupi. Tetapi kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita secara serius menumbuhkan itu. Mencoba untuk memahami itu. Belajar lebih banyak supaya bertumbuh menjadi hidup yang berbuah. Saya rasa disitulah tema kita berbicara. Segera lakukan. Apa yang harus segera kita lakukan? Yaitu membiarkan hidup kita menjadi tanah yang subur. Kalau kata Markus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Hidup kita menjadi tempat di mana firman itu hidup. Kita menjadi orang yang membiarkan hidup kita memahami, menggali hal yang barangkali sederhana seperti cinta kasih. Tetapi bagaimana kita coba hidupi, bagaimana coba kita terapkan dalam keseharian kita. Disitulah hidup kita lalu menjadi berbuah, tumbuh menjadi pohon yang besar. Nah, saudara-saudara, sampai di sini kita bisa melihat bahwa bahkan kita tidak anti juga ya pada tindakan-tindakan yang besar. Selama tindakan-tindakan yang besar itu datang dari pengertian-pengertian dan pendalaman-pendalaman atas kehendak dan firman Tuhan yang mungkin sederhana. Itulah yang dibayangkan oleh Bunda Teresa. Kita memulainya dari cinta yang kecil, memelihara, memperhatikan, merangkul orang,
tetapi dampaknya luar biasa bagi kemanusiaan. Dampaknya menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi orang-orang di sekitar. Jadi saudara-saudara, kita bukan anti ya pada tindakan yang besar. Tetapi kita ingin memberikan tekanan bahwa tindakan apapun yang kita lakukan harus datang dari pengertian-pengertian yang mendalam. Pengertian-pengertian yang mungkin tidak selalu mulai dari yang rumit-rumit. Nah, tetapi saudara-saudara, tentu seperti yang tema kita juga ajak untuk kita pikirkan, saudara-saudara, kita juga bisa memulai dan jangan pernah takut untuk memulai hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Hal-hal yang juga mungkin kecil, tindakan-tindakan yang kecil. Tetapi tindakan yang kecil itu adalah tindakan yang sungguh-sungguh juga datang melalui pendalaman-pendalaman firman. Tindakan yang betul-betul datang dari refleksi-refleksi yang penuh dengan kesungguhan untuk menggali apa yang dikehendaki oleh Kristus untuk kita coba wujudkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita sebentar untuk melihat bahwa ada salah satu hal sederhana yang Tuhan Yesus ingin ajak kita dalami dan kemudian akan kita bisa munculkan dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kasih seperti apa? Saudara-saudara, kita bisa nengok sebentar, yaitu dalam Markus pasal 3. Ini adalah bagian yang cukup terkenal, yaitu ayat 33 sampai dengan 35. Markus pasal 3 ayat 33 sampai dengan 35. Saudara-saudara, ini adalah cerita ketika ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus datang dan orang banyak memberitahu bahwa ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, mungkin kamu mau menemui. Lalu Tuhan Yesus menjawab, nah ini ayat 34 ya, pasal 3 ayat 34. Tuhan Yesus menjawab sesuatu yang barangkali bagi beberapa orang mengejutkan. Ia mengatakan, Yesus melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudara, bagi beberapa orang yang mungkin merasa bahwa ini adalah sesuatu yang aneh karena seolah-olah Tuhan Yesus tidak mengasihi ibunya sendiri dan saudara-saudara kandungnya, saya rasa bukan begitu maksudnya. Tetapi Tuhan Yesus mencoba untuk memperlihatkan bahwa apa yang menjadi sangat penting bagi para murid adalah bagaimana mereka mampu dan mau berupaya menjadi saudara satu dengan yang lain. Menjadi orang-orang yang kata Tuhan Yesus, barang siapa melakukan kehendakku dan melakukan kehendak Tuhan kembali lagi adalah memperjuangkan cinta kasih. Kalau kita menengok Injil Yohanes itu sudah sangat jelas ketika Tuhan akan naik ke sorga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebentar lagi aku harus pergi, tapi kamu harus hidup dalam cinta kasih satu dengan yang lain. Itu menjadi sesuatu yang sangat serius. Dan saudara-saudara, ini sesuatu yang sederhana. Tuhan Yesus meminta supaya bagaimana orang-orang berupaya untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Memperhatikan satu dengan yang lain. Disitulah kita hidup seperti saudara dan kita hidup sebagai gereja. Dan orang-orang itulah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Menjadi keluarga Allah. Saudara-saudara, saya selalu jadi teringat. Dan ini menjadi salah satu catatan di dalam diskusi-diskusi kami di Badan Pekerja Majelis Sinode GKI dan barangkali nanti juga akan disampaikan di dalam kesempatan persidangan-persidangan Majelis Klasis dan Sinode Wilayah yang akan berjalan dalam waktu-waktu dekat dan juga nanti pada persidangan Majelis Sinode. Yaitu bagaimana kita di tengah-tengah pandemi ini mungkin kita tidak bisa dan tidak selalu harus berpikir tentang sesuatu yang luar biasa besar. Tetapi kita mulai dari sesuatu yang sederhana, kehendak Tuhan yang barangkali sederhana. Menghadirkan cinta. Tapi kemudian kita berupaya untuk memperjuangkan itu dan menghadirkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan saudara-saudara, di tengah pandemi, di tengah keterbatasan, ketika gereja tidak bisa bikin kegiatan-kegiatan seperti semula, seperti biasa,
Maka saudara-saudara, saya selalu mengingatkan bahwa cinta kasih kita pertama-tama akan sangat ditantang di dalam rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Rumah tangga dan keluarga kita adalah tempat di mana kita masih ada dalam persekutuan fisik yang erat. Di tengah seluruh keterbatasan karena gedung gereja tidak bisa dipakai, karena kegiatan-kegiatan seperti biasa tidak dapat berjalan, maka persekutuan yang paling konkret di mana orang-orang masih hidup bersama-sama adalah dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Dan pertanyaan yang sangat serius adalah, apakah kita mencoba untuk memperjuangkan cinta kasih sebagai gereja? Cinta kasih sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita. Agar keluarga dan rumah tangga kita ini sungguh-sungguh menjadi gereja. Sungguh-sungguh hidup sebagai sebuah persekutuan. Saudara-saudara, di tengah pertanyaan dan kegelisahan ketika orang bertanya bagaimana ini orang tidak bisa saling memperhatikan, pelawatan tidak bisa dilakukan, gereja tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan, ibadah-ibadah tidak bisa berjalan, kaum lansia menjadi tidak terperhatikan, anak-anak menjadi tidak terperhatikan. Saudara-saudara, tentu ini adalah kebingungan dan kegelisahan kita bersama-sama. Tetapi karena pandemi ini memang belum selesai, kita memang masih ada dalam keterbatasan dan kita tidak punya cukup banyak pilihan. Tetapi di dalam kondisi ketika kita tidak punya cukup banyak pilihan, kita tahu bahwa firman Tuhan tentang mencintai adalah sesuatu yang sangat sederhana yang bisa dimulai, bisa didalami dan dipikirkan dan dikerjakan. Tidak selalu harus dalam sebuah program oikumene masyarakat yang pergi keluar pulau kan. Tetapi bisa dimulai dari bagaimana kita menghadirkan cinta itu di antara keluarga kita setiap hari. Di dalam segala keterbatasan. Bagaimana keluarga dan rumah tangga kita mampu berbagi, sharing tentang pengalaman iman. Memproklamasikan cinta Allah satu dengan yang lain. Beribadah penuh dengan kegembiraan. Menggali dan saling belajar. Untuk menjadi gereja, untuk menjadi umat Tuhan. Saudara-saudara, cinta kasih itu sederhana. Tapi ketika kita menggalinya dan memikirkannya, mungkin kita bisa mulai juga dalam tindakan-tindakan yang sederhana. Dan ketika kita memulai itu, mungkin kita menghadirkan sesuatu yang semakin besar dan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman dari kehendak Tuhan itu terus bertumbuh dan kita terus dapat menemukan kreativitas dan semangat mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang untuk mengingat kembali akan pengakuan pada baptisan kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami mau bersama-sama bersatu hati dan kami mau berdoa
Pertama-tama bagi gereja Tuhan dimanapun Engkau menempatkan dan mengutus kami, termasuk jemaat Tuhan GKI Kayu Putih di Jakarta ini. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan untuk kami membiarkan diri kami menjadi tempat yang subur, tempat yang baik, yang membiarkan firman dan kehendak Tuhan bertumbuh secara baik. Menolong kami untuk kami berbuah secara nyata, bertindak di dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan kehendaki. Karena itu ya Tuhan, pimpinlah gereja Tuhan, agar gereja Tuhan melalui setiap program pelayanan, melalui setiap apa yang kami coba pikirkan dan kami kerjakan, gereja sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Gereja memberikan penyertaan, pembinaan, kesiapan bagi seluruh anggotanya, sehingga kami semua mampu menjadi umat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Sekecil apapun hal-hal yang kami kerjakan, biarlah itu semua menjadi cinta kasih yang besar yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Pada saat ini kami secara khusus berdoa bagi jemaat Tuhan GKI Kayu Putih. Dengan seluruh anggota dan simpatisan jemaat. Dengan seluruh pergumulan-pergumulan yang mungkin sedang dialami oleh banyak anggota dan simpatisan jemaat. Persoalan-persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, persoalan-persoalan di dalam keluarga mereka masing-masing. Bahkan mungkin juga mereka yang sedang dalam keadaan berduka. Tuhan, kiranya Engkau memelihara hidup mereka masing-masing. Menjaga, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Tetapi Tuhan, kami juga senantiasa memohon, pakailah gereja Tuhan, pakailah kami orang-orang yang ada di sekitar mereka, pakailah dan bekerjalah di tengah-tengah saudara-saudara yang ada di sekitar mereka, sehingga cinta kasih Tuhan dapat mereka rasakan bersama-sama. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama juga berdoa untuk pergumulan kami semua, bangsa ini, bahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Kami berdoa dan memohon agar kami semua diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Tuhan. Sehingga di tengah-tengah pandemi ini kami tetap mampu menjadi umat manusia yang kreatif. Dan di dalam kreativitas ini kami betul-betul memperjuangkan kemanusiaan. Kami menemukan nilai-nilai tentang kehidupan. Kami mampu untuk hidup saling mendukung satu dengan yang lain. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini kami juga mengingat mereka yang ada di dalam kesulitan, kesusahan akibat dampak pandemi bagi kehidupan mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan untuk kami menjalani dan melewati situasi yang sulit ini hanya bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, bekerjalah melalui pemerintah, melalui banyak pihak, orang-orang yang bertanggung jawab di dalam proses untuk menghentikan penularan virus corona di tengah-tengah umat manusia. Kami mau berdoa untuk program vaksinasi yang sedang dijalankan, baik yang ada di Indonesia ini maupun juga di seluruh muka bumi. Tuhan, tolong agar program ini dapat berjalan dengan baik, dengan skema yang baik, dengan perencanaan-perencanaan dan pengaturan-pengaturan yang bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya program vaksinasi ini juga dapat membuahkan hasil. Ya Tuhan, bekerja dan tolonglah kami semua. Pada saat ini kami mau serahkan seluruh keberadaan dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang mendengar dan memahami setiap keberadaan kami. Inilah ya Tuhan, kami umat-Mu, dan kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mau bersatu hati di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, Tuhan senantiasa setia menjaga dan memelihara kehidupan kita. Mari saat ini kita mensyukuri kasih setia Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan berlandaskan dari firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kuasamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat, kasih, dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebagai bentuk rasa syukur kami Tuhan, kami telah mengumpulkan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami berupa persembahan kasih kami Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang sudah kami berikan bisa menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Kami berdoa agar kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat buat banyak orang dan dapat diolah dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Bekerjalah dan upayakanlah agar diri kita menjadi tempat di mana firman Tuhan bertumbuh. Dan biarlah kita boleh bekerja dan menghadirkan sesuatu, sekalipun mungkin adalah hal-hal yang sederhana. Tetapi itu semua adalah hal-hal yang dapat menghadirkan cinta kasih yang datang dari Tuhan. Membagikan cinta itu kepada orang-orang di sekitar kita. Menghadirkan kehidupan dan rasa syukur sehingga kita boleh hidup di dalam kegembiraan. Biarlah Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Sungguh inginkan kau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.